ternyata apa yang terjadi? Akhirnya KDRT saya akan membela Lesti Kejora untuk segala hal tentang kekerasan KDRT. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk seluruh pengajian. Malam hari ini kita di lokasi seperti biasa ya. Saya Ahmed, Mas Baim dan Mas Jamil masih sedikit membahas yaitu tentang Rizky Bilar dan Dede Lesti. Di sini kita akan mendengarkan sekali lagi tanggapan tentang Mas Baim. Ya. Malam ini saya akan menyapa netizen dan sangat prihatin ya akan kasus-kasus selebritis. Sebenarnya hal ini saya utarakan sangat berat sekali karena KDRT ya kepada Lesti, yaitu Lesti Kejora. Nah, seperti itu yang atau yang sering disebut lagunya itu Bawalah Ke Penghulu. Ternyata lagunya dengan kehidupannya tidak sejajar dengan apa realita yang dia hadapi saat ini ya. Untuk itu mari kita dengarkan sama-sama sebenarnya apa sih yang terjadi dengan adik kita Lesti Kejora. Ya, silakan Mas Amir. Jadi ini sepenggal video aja lah ya kita tampilkan ya, dulu ya. Ya. Ditunjukin Mas ke ini kondisi menangis ya. Ya. Kejadian ini proses belajar jadi hebat, sekarang harus belajar menjadi lebih baik. Inti ceritanya itu bahwasanya sangat bersedih ya dan sangat prihatin sekali yang dialami oleh Lesti Kejora. Karena Lesti Kejora ini sangat banyak pengikutnya ya atau orang yang penggemarnya seperti itu. Sementara si Rizky Bilar itu hanya mendompleng saja, ya, mendompleng popularitas sebagai agar banyak netizen yang ingin mengikuti konten-konten dia seperti itu. Banyak viewersnya. Iya. Dan untuk itu saya akan membela jadi Lesti Kejora untuk segala hal tentang kekerasan KDRT, karena saya tidak ambil diam tentang hal seperti ini. Saya mohon kepada pihak berwajib untuk mengusut kasus ini. Jika ada settingan, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi hukum yang lebih berat. Tapi jika ini bukan settingan, maka harus tindak lanjuti segera oleh pihak berwajib. Nah, seperti itu menurut saya. Oke Guru, ini kita kan mau menunjukkan mantan-mantannya Rizky Bilar, Guru minta kan? Yang Kita tersangka dia ya. Iya, kita sudah nyiapkan beberapa foto Guru. Nah, ini Guru lihat kayak mana nih sebetulnya? Juga. Ada di antara ini yang pihak ketiga ya gitu ya. Mantan-mantan ya? Iya. Mantan-mantan. Tunjukin Mas ke netizen juga nanti ya? Ya. Ntar ya, guru dulu kita tunjukin ya. Ini guru. Ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan ini yang keempat. Ya tunjukin Mas ke netizen. Ntar ya. Yang pertama, Ya. yang kedua, Oke. yang ketiga, yang keempat. Iya. Nampak ya para netizen ya? Di sini Jelas ada ya? mantan dan diduga ya Iya jelas. Ada selingkuhannya. pihak ketiga ini di antara mereka ini pasti ada yang merusak hubungannya. Jadi menurut guru gimana nih guru? Ada pilihan dari salah satu antara orang ini guru. Menurut guru siapa? Dalam hal ini kita tidak mungkin praduga ya, atau mendebak-debak saja seperti itu. Tapi menurut saya dalam hal ini beberapa dari artis yang pernah didekati oleh
Bilar, Bilar. Nah, Hmm. Rizky Bilar, ini ada salah satunya seperti itu. Tapi nggak bisa disebutkan guru ya? Iya, benar sekali. Jadi nanti kita sebutkan menciumlah suatu fitnah seperti itu. Iya. Dan kita tidak mau hal ini terbawa oleh pihak berwajib. Karena menurut para hukum itu adalah suatu praduga tidak bersalah lah, seperti itu ya. Ya. Jadi menurut saya ada kecenderungan memang orang ketiga dalam hal kasus ini, di mana di antara gadis-gadis yang ini ya ada salah satunya seperti itu kedekatannya ini. Dan saya tahu pasti Lesti juga tahu sebenarnya yang mana di antara ini yang lebih dekat kepada Bilar, seperti itu menurut saya. Jadi guru itu, gini guru, ya. Itu kan guru sudah melihat tuh kan wajahnya, bentuk Ya. tubuhnya daripada mantannya atau yang mungkin saat ini berhubungan tuh sama dia ya. Ya. Kalau guru bilang tadi sampai sekarang ada hubungan spesial di antara beberapa foto yang ada di situ, ya itu dugaan sementara ya guru ya. Ya. Nah, kira-kira apakah semua foto ya gadis-gadis yang pernah mendekati Rizky Bilar itu sama karakternya dengan Dedek Lesti yang sekarang dinikahi sama Kak Bilar guru? Karena gini guru, kita sebagai menikahi orang yang tentunya jadi kriteria kita dengan bukan kriteria kita, tentunya itu bakalan nggak cocok gitu guru, nggak di hati guru. Menurut guru gimana ini? Serius sekali nih guru. Jadi seperti ini ya, betul ya. Karena netizen itu berambisi kalau orang berjilbab pasti sama karakternya, atau orang yang tidak berjilbab juga bisa berbeda karakternya. Oke. Tapi supaya netizen tahu, kembar aja tidak mungkin bisa sama karakternya, apalagi berbeda. Nah, seperti itu. Jadi tidak mungkin Lesti dengan cewek-cewek yang pernah didekatin oleh Bilar itu sama karakternya. Itu tidak akan mungkin. Tapi kalau rambut mungkin saja ya, warna merah atau warna hitam, seperti itu, karena di wig seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya Lesti ini adalah orang yang sangat penyendiri seperti itu, dan tidak gampang lelaki mendekatinya, kecuali memang di hatinya itu memang berpaut kepada seseorang, yaitu terutama Bilar ya, seperti itu. Makanya Lesti itu setiap dia karakter bernyanyi itu selalu bersedih. Bernyanyi itu sambil meresapi. Karena memang dia itu mendapatkan sosok-sosok dari Bilar. Ternyata apa yang terjadi? Nah, akhirnya KDRT seperti itu. Maka dari itu saya berharap untuk yang para gadis-gadis ya yang mendambakan sosok ganteng, bertubuh kekar atau ideal ya, seperti itu. Jangan melihat wajahnya saja atau penampilannya, tapi harus dilihat dari hatinya. Menurut saya seperti itu. Oke. Jadi guru, ini mohon izin ya dan mohon maaf buat penggemar ataupun netizen semua. Ini ada isu guru bahwasanya sebenarnya Dedek Lesti ini ketika memilih pasangannya yaitu Kak Bilar untuk menjadi suaminya, itu ada minder guru, minder antara Lesti dengan Bilar, yang sebetulnya tipe Bilar ini bukan Lesti gitu. Tetapi hal ini terjadi karena penggemar yang terlalu banyak guru, penggemar yang terlalu mendominasi guru suara itu. Jadi pernikahan itu yang seharusnya tidak terjadi mungkin ya, karena mungkin Kak Bilar punya pasangan lain yang memang sudah lama bersama dia. Hal itu pun terpaksa terjadi karena memang kepopulerannya itu harus mau nggak mau ya mengarah ke situ, menikah gitu guru. Ya, kadang-kadang memang ada beberapa orang beranggapan demikian ya. Kalau mempunyai cowok cantik, cowoknya ganteng, seharusnya si ceweknya juga harus cantik seperti itu. Tapi kodrat itu berbalik 80 derajat. Kebanyakan itu hanya segelintir saja, 0,1% yang mendapatkan cowok ganteng dan ceweknya cantik. Nah, seperti itu. Kebanyakan kita lihat ya, kalau cowoknya ganteng, ceweknya standar. Kalau ceweknya cantik, yang dapatnya cowoknya bisa tua, seperti itu. Bisa ya, kalau kita bilang jangankan manis, ganteng aja tidak.
seperti itu. Jadi itu hal-hal wajarnya, kodrat memang seperti itu. Jadi setiap manusia itu sebetulnya melihat dari penampilan itu bisa sah saja seperti itu ya. Tapi kita melihat bukan wajah, kita melihat hatinya. Yang penting terutama hatinya, bukan wajah. Wajah dengan hati sudah pasti berbeda. Oke, Guru. Ini saya nggak ngeh ini yang barusan Guru sampaikan sebetulnya. Tapi kita balik lagi tadi Guru ke masalah apa ya? Cewek-cewek yang sempat dekat sama Kak Bilar. Ya. Ini kan rata-rata mungkin dari kalangan artis atau model itu Guru. Mantan-mantannya lah. Mungkin seperti beda itu. dari yang si Lesti. Ya. Dari penampilannya, dari Iya. bodinya kan Iya, udah beda kita jauh mohon gitu. maaf nih ya teman-teman ya. Mungkin ini harus kita bahas ya. Dari mantan-mantannya, dari kenalan dekatnya ini rata-rata model mungkin artis. Ya, kan? Jadi untuk penampilan fisik tentunya menjadi apa ya? Menjadi prioritas dan nomor satu lah gitu. Sementara Dede Lesti ini kan bukan seorang model ataupun artis sebenarnya. Beliau lahir dari ajang pemilihan bakat yang diunggulkan dari suara. Nah, gitu. Jadi udah bukan kriteria seperti model dan artis yang mengedepankan penampilan. Ya. Guru, seperti itu. Ya, itu menurut saya ya, memang sangat sulit kita menyikapi antara seperti itu ya, model atau artis atau kalangan biasa ya. Tapi yang jelas, wanita-wanita ini memang sengaja membuat Rizky Bilar ini menjadi terpesona. Memang sengaja membuatnya itu menggoda, sangat menggoda ya, apalagi liku-liku para gadis yang mendekati Bilar ini tidak main-main ya, tidak tanggung-tanggung ya. Dari postur tubuh, postur kecantikan, penampilan, berpakaian itu jauh sekali dengan Lesti memang sebenarnya. Iya. Tapi kan ini sebelum kenal Lesti mereka sudah dekat mungkin Guru. Ya, apalagi Bilar ini memang sengaja mendekati Lesti ini agar popularitasnya itu meningkat, drastis seperti itu ya, agar orang banyak bersimpati kepada Bilar. Nah seperti itu. Dan akhirnya dia memaksakan kehendaknya untuk menikahi si Lesti. Ini satu tujuan Guru ya. Ya, Ini tapi satu tujuan popularitas dia sempat terjadi seperti itu. Ini dugaan sementara Mas. Kita nggak boleh memastikan Dan- ini yang terjadi gitu. betul. si Lesti ini benar-benar mencintainya. Nah Iya. seperti itu. Sementara si Bilar ini hanya mendompleng saja. Iya. Ya, seperti menurut saya seperti itu. Kalau dari kacamata saya Guru ya. Ya. Dedek Lesti awal mula perjumpaan itu memang seperti minder sih Guru. Apa benar Kak Bilar ini sayang dan tulus cinta dengan Dedek mungkin gitu ya? Ya. Tapi karena kembali lagi tadi banyaknya jutaan penggemar yang terus menyodorkan, ya, yang terus menjodohkan, dan itu memang pada saat awal-awal pertemuan Guru itu memang apa kali mendominan kali Guru. Dimana penggemar itulah ya suara yang harus didengar kan gitu. Popularitasnya sangat luar biasa, per hari mungkin penontonnya itu kalau di media sosial jutaan Guru, luar biasa Guru. Makanya nggak bisa terhilangkan perjodohan mereka ini Guru, yang akhirnya ujung-ujungnya seperti ini. Apakah hal ini harus kita salahkan juga ke penggemarnya Guru? Saya berharap memang kita tidak boleh menyalahkan penggemar. Karena penggemar ini kan melihat dari penampilan saja. Nah, penampilan. Tidak melihat dari belakang layar. Hanya di depan layar saja. Jadi seperti mengorbankan perasaan orang ini jadi ya Guru ya? Iya, jadi netizen ini beranggapan bahwa oh ini mereka cocok. Seperti itu. Tidak melihat dampak di belakangnya. Tapi semuanya itu sebenarnya itu tidak ada masalah netizen berpendapat seperti itu. Kenapa? Kita kan mendambakan sosok orang memang yang bisa kita ikuti atau penampilannya atau popularitasnya seperti itu ya. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan netizen ya jangan terpaut emosi ya, jangan terpancing, jangan bergontrok-gontrokan dikarenakan kasus Lesti ini. Apapun ceritanya, Lesti ini tetap suaminya Bilar untuk saat ini. Iya. Belum ada pengataan talak atau perceraian. Yang menurut saya seperti itu. Guru, kayak gini ya misalkan kan solusi sebenarnya kita kan seperti ini ingin mencari solusi ya Guru ya. Ya. Tentang masalah hubungan mereka ini kalau bisa kembali lagi lah seperti dulu, penuh dengan keharmonisan, kemesraan,
apalagi udah ada baby Leslar gitu kan guru ya. Ya. Apakah tindakan seperti Kak Bilar udah stop jadi aktor main di TV-TV yang dimana deket sama artis-artis cantik ya, model-model cantik, supaya apa? Supaya tidak tergoda imannya seperti itu guru, dan tetap kepada Kak Lesti. Ya bisa aja kan Kak Bilar jadi jadi asisten atau apa mungkin ya, apa namanya itu yang lebih dekat lah, jabatan yang lebih tinggi lah, manajer ya, seperti itu guru, agar terhindar guru dari cewek-cewek cantik gitu guru, namanya laki-laki kan guru. Lebih pas aja di manajernya gitu, Mas Boy. Ya, menurut saya untuk public figure itu memang harus seperti itu. Dia harus memang menjadi panutan, harus mengikuti zaman atau mengikuti mode seperti itu ya. Tapi tidak, kita memungkinkan juga setiap public figure itu memang itu sudah halnya biasa. Tapi walaupun seperti itu, kita banyak artis lain yang menjaga perasaan istrinya dan tidak membawa hal dari luar ke dalam rumah tangganya. Itu sangat disayangkan sekali. Oke, saya menangkap nih yang guru maksud adalah profesi aktor, profesi artis itu tidak ada masalah ketika dia dekat dengan orang sepermainan ya, sesinetron mungkin ya. Ya. Mau itu ganteng ataupun cantik mungkin ya. Namun tetap jaga batasan-batasan. Ya. Seperti itu guru ya. Di rumah ada pasangan yang harus kita sayangi. Ya. Jadi kita harus menjaga itu. Seperti itu guru ya. Ya, betul. Oke, jadi menurut guru yang dilakukan Kak Bilar ini, beliau tidak mengenal apa batasan-batasannya tadi, tidak di itu ini ya guru ya, Ya, tidak dijaga gitu ya guru ya. Kebablasan dia ya. Oke. ya, betul. Karena popularitasnya naik, jadi kebablasan, lupa dia. Iya. Karena antara kebablasan Mas dengan keinginan di hati itu memang sebetulnya Beda tipis. beda tipis. Makanya saya bilang ini kan kembali lagi ke kriteria pasangan dari Kak Bilar ini kayak mana gitu. Sama Mbak Lesti ini kan mungkin hasil perjodohan daripada penggemar. Itu yang masalahnya sampai sekarang. Dan ada juga artis yang terdahulu perjodohan dengan penggemar itu sampai sekarang masih akur-akur saja. Ada ya. Yang awet bahkan sampai mati ya, seperti itu. Tapi menurut saya apapun penyikapan dari hal kasusnya Mbak Lesti ini ya, dengan Bilar ini mudah-mudahan cepat terselesaikan. Nah, kita berharap mendoakan yang terbaik ya, karena jangan sampai ada perceraian. Kita berharap seperti itu, agar untuk mencontoh yang public figure atau artis-artis yang lain. Karena banyak sekali artis bukan dikarenakan uang, bukan dikarenakan harta, tapi dikarenakan perceraian itu, yaitu perselingkuhan. Itu banyak sekali perceraiannya. Jadi kita berharap untuk ini, karena menurut saya Mbak Lesti ini kan pendatang baru. Kebetulan dia penggemarnya cukup banyak, dikarenakan lagu-lagunya itu atau suaranya itu bisa membawa orang itu terhanyut dalam dalam kebahagiaan atau kesunyian, yang memecah kesunyian. Jadi saya berharap untuk kedepannya mudah-mudahan ini cepat selesai. Oke guru, untuk terakhir mungkin doa kita sama Mas Hamed untuk Mbak Lesti Kejora ya, semoga diberikan ketabahan, kekuatan dan semoga Mas Bilarnya tidak melakukan kekerasan lagi kepada Mbak Lesti dan bisa rujuk kembali serta tidak melakukan perselingkuhan lah kalau memang itu dituduhkan itu benar. Ya, Mas kita doain Mas, silakan. Untuk netizen boleh juga di rumah ya, untuk membantu ikut doa juga agar cepat selesai dan mereka kembali utuh rumah tangganya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Guru silakan. Ya, untuk itu saya mohon pamit kepada netizen. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.